balik lagi di ATTL Basket, sekarang edisi ketiga. Balik lagi sama gue Adit, ada Abi. Halo semua, halo semua. Ih, ada belum dipanggil. Dan ada Bang Ken. Hey. Mungkin buat yang dengerin dari Spotify, dari audio podcast, hari ini nggak ada Ivin. Ivin kebetulan hari ini berhalangan, jadi kita hari ini bertiga dulu. Sebelum mulai mungkin gue mau ngingetin dulu. Jadi buat ATTL ini itu ada di Instagram juga di @alongthetouchline dan juga ada channel YouTube-nya di Touchline Network. Jadi teman-teman bisa follow Instagram-nya dan subscribe YouTube-nya juga. Jadi harus kita ya, langsung masuk ya. Oh, harus itu. Kita langsung masuk aja. Jadi kemarin itu ada berita yang cukup nggak mengagetkan sih gitu. Dari San Antonio Spurs, LaMarcus Aldridge itu ternyata dari bulan lalu itu udah jalanin operasi ya. Operasi apa sih, Bi? Gue lupa, Bi. Bahu kayak. Yang gimana akhirnya diklaim dia udah out for the rest of the season gitu kan. Sementara kan Spurs berangkat ke Orlando nih. Kira-kira buat Spurs nih gimana gitu kan. Dan sementara kalau misalnya kita lihat dengan apa yang ada di dalam timnya sekarang kan, ya untuk kedepannya sepertinya cukup kelam lah bisa dibilang gitu kan. Kalau misalkan lihat dari pemain-pemain yang ada, yang kontraknya udah mau habis nih, masuk ke free agency. Notable ada 4 sih, ada DeMar DeRozan, ada Jakob Poeltl, ada Bryn Forbes, sama ada Marco Bellinelli. Gue pengen nanya ke Abi dulu kali ya. Bi, gimana nih Bi, Spurs Bi? Aduh, at least untuk Orlando kayaknya mereka out sih, out of contention. Mungkin mereka udah di spot di luar 8 top dari segi rekor. Tanpa Aldridge, I think itu almost impossible sih. Karena kalau kayak gini, next up in line yang bisa gantiin dia, Trey Lyles. Dan Trey Lyles belum proven untuk jadi that second man. Dan dengan cara mereka main kemarin sih, kurang sih. At least itu untuk Orlando dulu. Untuk nanti di resume NBA season-nya. Long term gimana? Lo ngomongin Orlando, Pak Spurs ya? Orlando ya? Spurs dong. Oh, nanti maksudnya pas main di Orlando. Pas main di Orlando. Oke. Nah, kalau long term, DeRozan sendiri udah opt out, dia udah kayaknya nggak ada chemistry-nya sama front office, udah nggak sejalan lah. Dengan 27 juta salary dia yang ke opt out, berarti sekarang Spurs punya cap space around 25 million, dan menurut gue sih mereka harus ngincer another wing player yang at least punya 3-point range lebih gede dari DeRozan. Nah, kalau yang gue udah line up sendiri ini, mereka I think for the 25 million mereka bisa ngincer Evan Fournier yang gajinya sekarang 17 juta di Orlando tapi udah mau jadi free agent juga. Plus mereka bisa dapat utility big untuk backup Aldridge sama Trey Lyles karena Poeltl mungkin restricted free agent. Itu ada Myles Leonard masih masuk tuh gaji dan cara mainnya. Atau Kelly Olynyk both from the Miami Heat. Jadi kayaknya Miami Heat harus milih tuh salah satu dari mereka berdua. Dan siapapun yang nggak diambil menurut gue bisa pas di cara mainnya Spurs yang spread offense dan juga ball movement-nya bagus. Dan itu 3 orang itu secara defense disiplin walaupun nggak plus kayak levelnya tim Duncan dari segi ini, tapi at least mereka disiplin, mereka bisa nurut sama Pop, masih relatif muda. Fits the timeline of DeJounte Murray, star mereka yang baru desain kontrak extension. DeJounte. I think that's gonna be the ini sih. The playbook buat Spurs at least for this season. Menarik. Bang Ken, gimana Bang Ken? Ya. Kalau dia kehilangan Aldridge itu ininya apa aja cederanya kenapa? Bahu ya, operasi. Bahu operasi berarti dia resume pas dia nanti umur 35 ya. Itu kayaknya dia udah agak tua deh nanti ya. Terus juga ya main dia tuh kan ya post up player gitu kan. Jadi ya kurang asisnya ya beda sih kalau emang di compare dengan tim Duncan yang pemain dynasty gitu emang yang kayak pemain franchise. Kayaknya Spurs juga waktu di Blazer juga kurang bisa bawa. Sekarang pindah ke Spurs juga si LaMarcus juga kurang bisa ngebawa juga. Kalau mereka mesti kehilangan itu artinya kan udah umur 35, support sistemnya juga berkurang, terus DeRozan-nya juga cabut. Kayaknya
susah ya pemain penggantinya kayaknya. Ya benar sih yang dibilang sama Abi tadi, mesti ganti pemain wing yang baru. Karena kayak pemain-pemain dia sekarang tuh kayak Lonnie Walker 4, itu emang kadang-kadang bagus, kadang-kadang ini kayak Derrick White gitu. Itu ya gimana ya, buat membawa franchise Spurs gitu masih kayak kurang, kayak Bryn Forbes gitu kan. Terus tambah Marco Bellinelli juga yang udah agak tua juga. Terus Rudy Gay. The team is getting old gitu kan. Jadi kayak mesti rombak lah. Dan jangan lupa juga Greg Popovich juga not getting any younger juga. Ya, betul. Jadi kayak udah males juga kayak waduh gila, timnya udah macem-macem deh yang dia laluin orang. Pemain yang dia pegang aja udah pensiun semua, pemain jagoan dia. Tinggal dia doang sih sebenarnya. Udah jadi asisten coach malah tim Duncan kemarin. Iya, tim Duncan udah mulai coach dia sekali malah dia nge-coach. Tapi itu menarik sih, Matt. Tadi si Om Ken, Om Ken ngomong Rudy Gay, karena Rudy Gay sendiri kontraknya next year itu expiring, dia 2021. Season besok. Udah habis. Jadi kalau gue juga ngeliat kalau misalnya si Rudy Gay atau Spurs mau ngeliat lebih long term lagi, mungkin di tengah-tengah season trading Rudy Gay is a very good option sih, karena it clears space buat mereka ngejar free agency di 2021 tuh yang isinya ya lu tau lah siapa lah, Giannis, DKK. Rame. Cuman ya. Rame tuh 2021. Gue jujur pas baca beritanya LaMarcus out, dan ternyata kan dari beberapa source kan emang bilang juga dia operasinya tuh nggak baru-baru aja gitu, udah dari bulan lalu kan. Jadi kan bener-bener seakan-akan mereka juga udah preparing, ya season ini nggak bakal jadi apa-apalah gitu kan. Jadi kayak prepare buat ke depan aja. Dan begitu ngelihat list free agency-nya sih bener-bener gue ngeliat kayaknya sih, gue nggak tahu ya apakah mau jor-joran di free agency sekarang atau di season depan gitu kan. Karena kalau gue lebih ngeliat agak nyambung kayak yang Abi bilang kemarin terkait masalah big market atau small market sih gitu kan. Karena kan Spurs bisa dibilang belum pernah main di ranah itu tuh. Karena selama Pop pegang kan it's all about team gitu loh. Yang dimana exception-nya bisa dibilang cuman dari tim Duncan, Manu, sama Tony Parker gitu. Sementara kan sekarang eranya udah bergeser nih gitu. Yang gue menarik tuh sebenarnya dari awal gue kira, jadi gini, mungkin gue track back dikit dulu. Basically gue bukan orang yang suka dengan DeMar DeRozan. Kenapa? Karena agak nyambung dengan dengan penilaian bahwa gue kurang suka dengan gaya permainan Kobe Bryant. Yang dimana kalau misalkan kita tarik lebih jauh lagi, itu akan bawa ke nama seorang Michael Jordan. Tambah lagi gini, terkait dengan Jordan, terkait dengan Kobe kan pada saat masa mereka main kan gaya mainnya sangat relevan nih. Sementara DeRozan emang Kobe itu tuh di zaman sekarang udah nggak relevan kan. Dan kebukti dengan ya eksperimen LaMarcus dengan DeRozan tuh gagal gitu. Fair to say gitu kan. Soalnya misalkan gini nih, kayak DeRozan sendiri, mungkin kita geser dikit kali ya dari kacamata Spurs ke DeRozan gitu kan. Ya dia abis dari sini kira-kira bakal kemana gitu kan? Tim mana sih yang mau ambil dia dengan budget dia, dengan salary dia yang segede itu? Jadi rasanya berat gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan berat. Gue akhirnya tadi gara-gara baca list free agency gimana, gue sekalian lihat free agency tahun 2020 kan. Dari nama-nama yang gue lihat tuh sebenarnya ada satu nama yang menarik kalau misalkan mau diambil sama Spurs gitu kan. Meskipun ada disclaimer dulu. Gue nggak tahu timeline si pemain ini dengan pemain mudanya Spurs tuh masuk apa enggak sebenarnya. Gue lihat nama Gordon Hayward. Soalnya gue ngeliat Hayward tuh kan bisa dibilang fair to say star ya. Mungkin beberapa ada yang mau bilang all star even gitu kan. Gue ngeliat dengan asumsi masih Pop yang pegang ya. Karena kan kita nggak tahu kapan Pop berhenti gitu kan. Mungkin dengan adanya ini dia jadi mempertimbangkan lagi kapan dia harus berhenti, apakah lebih cepat atau lebih lama. Gue ngeliat tuh gaya mainnya Hayward mungkin cocok gitu. Maksudnya dia bisa pegang bola sendiri dan dia bahkan tidak keberatan main off the ball gitu. Jadi gue ngeliat dengan class free agency dari 2020 buat di Spurs sih timeline-nya yang paling masuk sih ya Hayward. Cuma kita nggak tahu juga gitu kan. Gordon Hayward. Ya, kalau Gordon Hayward itu agak susah deh pindah dari Boston gitu ya. Itu kan coach-nya sama dia kan kong kali kong. Iya, gitu. Ada sentimennya kan sama Brad Stevens. Iya, ada sentimental feeling. Iya. Cuman based on yang gue itu soalnya kalau misalnya catat lagi, siapa yang mau diambil gitu kan? AD kan nggak mungkin ya. Udah. Gua sih mungkin ke Lakers.
Kalau bicara mengenai Spurs, kayaknya di free agency ini mereka akan cari benar-benar rebuilding kayaknya. Dia akan exploit dia punya kayak Tony Walker, kayak si Bryn Forbes gitu. Semua pasti dia akan iniin. Karena mereka tuh kayak nggak dapet kesempatan banyak kayaknya. Jadi, gimana ya, kayak si Lonnie Walker kalau sekali lagi wangi banget loh. Bagus loh dia, bisa 3 point, bisa apa. Dan dia cuma umurnya 21 lagi. Derek White juga umurnya baru 25. Cuma kadang-kadang nggak tahu ya, mungkin coachnya galak kali atau gimana, nggak ngerti juga. Jadi mainnya tuh kayak malu-malu gitu. Kadang-kadang bola tuh pasti ke si Aldridge, kalau nggak Aldridge, terus DeRozan. Pasti kan mainnya gitu kan, ISO gitu, ISO, post up, udah. DeRozan juga jarang 3 point juga, si Aldridge juga jarang passing juga. Jadi ya fokusnya kebanyakan ke 2 orang itu aja. Mungkin kalau 2 orang itu nggak ada, pasti dengan sebuah tim yang Spurs itu kan dia top 5 sebenarnya kan, dia sepatu contending all the time gitu kan. Sepatu contender team all the time, pasti dia punya manajemen bagus. Kalau Popovich masih ada, bakal terus di situ. Gua rasa sih mereka building lebih ke pemain-pemain mudanya ya kayaknya ya. Make sense. Tapi yang satu ini sih, boleh. Yang satu gue ada poin setuju sama Om Ken juga tadi, di mana rebuilding I think it's good. Tapi yang gue rada bingung adalah mereka tuh punya logjam di posisi guard. Jadi karena mereka punya banyak. Derek White, John T. Murray, dan menurut gue kalau misalnya GM-nya Spurs, R.C. Buford mau membuat sebuah move yang rada galak, itu bisa di salah satu mungkin di move. Tapi yang menurut gue dia bisa dapat draft pick tinggi kalau misalnya dia ngasih atau nuker Derek White atau nggak mungkin di Jones sih, pokoknya nuker Derek White I think, atau Lonnie Walker. Setuju sih. Gue mau nambahin dikit kali ya. Rambutnya ganggu sih. Baru potong. Dia baru potong rambut loh. Sama kayak Alfred Payton gitu dulu yang kayak ngeplek gitu. Tapi memang bener sih, rambutnya unik. Tapi pas draft night dia ya, itu gue ngakak sih gitu. Topinya terbang. Topinya pelayaran. Iya makanya. Aneh abis, ganggu abis, fokusnya pindah gitu fokusnya. Cuman balik lagi ya. Gue kayak yang tadi Abi bilang, sebenarnya gue mau mention juga gitu kan, bener-bener bisa dibilang kalau misalkan ngeliat Spurs 2 season terakhir lah ya, kayaknya semenjak DeRozan masuk tuh, gue ngeliatnya kayak nggak balance gitu loh. Soalnya boleh mati ya. To some level umurnya ya top heavy, nggak cuma dari umur doang gitu. Soalnya gaya mainnya DeRozan sama Aldridge sendiri sebenarnya kan nggak komplement kan. Dua-dua dalam gitu. Saling komplement. Benar. Jadi kayak ini sebenarnya arahnya mau kemana gitu. Apalagi dengan Spurs kan bisa dibilang ekspektasinya tinggi ya gitu kan. Kayak minimal tuh at the very least mereka tuh kayaknya second round di playoff gitu. Sementara kan yang sekarang kita tahu turun drastis gitu. Kalau misalkan ngomong tadi kan ada nama Bryn Forbes ya. Sebenarnya sama yang Abi bilang sih gitu. Kalau nih gitu kan. Maksudnya kan orang kadang-kadang makin tua kan pemikirannya makin tunnel vision ya. Nah, seorang Pop ini apakah bergeser apa enggak gitu. Maksudnya gue melihat udah mulai ada sindrom itu gitu. Maksudnya to some level enggak sedikit berkembang meskipun ada ininya ya, ada tapinya gitu. Karena kalau misalkan lihat Spurs musim lalu tuh sebenarnya 3 point percentage-nya paling bagus kan. Iya, lumayan. Salah satu lupa atau bahkan paling tinggi meskipun attempt-nya emang banyak. Brentford gitu. Dan salah satu yang dikontribusikan Bryn Forbes kan. Nah, ada satu pemain lagi sebenarnya yang jujur gue kaget sama Spurs nggak ditarik lagi, nggak bisa bertans. Padahal itu ada ceritanya, Matt. Padahal siapa? David Bertans itu di trade ke Washington karena waktu itu mereka mau clearing cap space. Bukan free agency ya? Di trade ya. Jadi mereka di trade ke Washington untuk nge-clear cap karena mereka mau nge-sign Markieff Morris atau Marcus lupa ya. Tapi itu terus Marcus di tengah-tengah flip ke New York Knicks, ditawarin duit lebih banyak. Wah, itu. Nah, nyambung ke Bertans tadi, maksudnya gue ngeliat Bertans tuh kayak yang membalancekan tim Spurs itulah gitu kan, dengan ada DeRozan sama LaMarcus nyangkut di dalam, mereka bantu keluarnya pasti ke Bertans gitu, yang dimana he's a very good shooter gitu. Latvian laser. Jagoan gue dari fantasi tuh. Kalau misalkan lu tahu nggak sih? Gue lupa dia nge-shoot kanan apa kiri ya. Pokoknya dia dari tunjuk tangan shootnya tuh nggak ada. Nggak ada ya. Kecelakaan potong atau apa gitu. Ya, jadi kayak
begitu nggak ada Bertans kan, ini sebenarnya timnya mau ngarah kemana sih gitu kan. Dan kalau nyambung kayak kata Abi tadi, buat ngebalance timnya rasanya gue lihat gitu kan, ya pilihannya jatuh pada ngelepas antara Derrick White sama DeJounte sih gitu kan. Cuman kalau misalnya the whole package, ya Derrick White sih kayaknya, yang leverage-nya lebih tinggi gitu. Itu dia, Bos. Tapi itu sih bener, Bos. Masalah tunnel vision, mungkin Pop juga kemarin sempat pas ngelatih yang US di Olympic atau di apa ya, yang World Cup. Itu kelihatan sih dia, gue nggak tahu kenapa, walaupun memang banyak banget pemain star yang opt out, tapi dia milih Derrick White out of several other options. Dan mungkin itu ada sedikit romantisisme terkait Derrick White kan di musim sebelumnya. Bagus banget kan tuh. Sempat ini juga lah, jadi gacoan fantasy. Lumayan. Beberapa game lah ya. Defense-nya bagus. Jadi itu dia maksud gue, mungkin I think maybe it's time for him to also kind of move on. Dari segi sistem coaching kan sebenarnya dia udah punya legacy baik banget, seperti kayak misalnya Mike Budenholzer dari yang Milwaukee Bucks dulu assistant coach di Spurs lama banget. Terus juga banyak James Borrego yang di Charlotte Hornets, itu ex ini dia. Jadi maksud gue, I think his legacy is fulfilled. Mungkin it's time for him to hand the reins to mungkin ke first female coach Becky Hammond, asistennya dia, atau ke tim Duncan. Becky Hammond tuh jago loh. Buat bos. Becky Hammond. Gue lihat kayaknya sih ke tim Duncan ya. Kenapa? Soalnya kan kalau misalkan pada ngikut beritanya kan katanya pelatih-pelatih yang tanda kutip tua ya, kan nggak dikasih lampu hijau buat berangkat ke Disneyland kan, buat megang timnya masing-masing gitu. Meskipun nama-nama kayak Alvin Gentry merasa keberatan, Dwayne Casey keberatan, ya kan. Nah, otomatis dengan skenario ini kan berarti yang megang Spurs ini kan pasti Duncan kan. Jadi dengan adanya berita ini jujur gue malah yang tadinya nggak pengen ngeliat Spurs jadi tertarik buat ngeliat lagi. Kira-kira bakal diapain sih nih gitu. Dan gue rasa kayak kata Abi tadi sih, seorang Greg Popovich bisa dibilang mungkin nggak tahu, dengan pengetahuan NBA gue yang terbatas ya, rasanya lawannya tinggal Phil Jackson. In terms of modern era basketball ya, gitu kan. Buat ngadu. Phil Jackson aja jadi presiden ya. Udah jadi presiden ya. Jadi menarik ya. Rasanya dari si Pop juga bisa dibilang gue ngejar apa lagi sih gitu. Menang udah. Iya. Ya kan? Dan rasanya cuman ada satu kalau bicara mengenai Pops itu dia jangan lupa dia kan udah ditinggal sama bininya tuh. Jadi gue rasa dia bakal coach sampai dia udah nggak sanggup berdiri lagi kayaknya tuh kayak ada kemungkinan itu juga sih. Kayaknya sih bakal all his life lah kayak ke situ. Itu sedih sih kalau diinget-inget. Ya ini out of topic ya, cuman ya sedih sih itu si Popovich pasti tinggal istri duluan. Meskipun ya, gue jadi agak maju dikit nih mikirnya gitu. Berarti kan Spurs technically speaking udah mulai nyiapin rebuilding kan. Nah, harusnya kan kalau misalkan kita lihat dari standings-nya, meskipun Spurs ikut berangkat ke Disneyland kan mereka technically masih dapat draft lottery pick ya. Gimana kalau berapa misalkan sih dia? Top 10 ya? Gue nggak hafal. Enggak. Dia mid kalau misalnya ikut sih. Dia kalau misalnya paling ya belasan lah. Kalau unless mereka super hoki yang bisa dapat ini sih. Iya, rasanya sih. Maksudnya gini, kalau misalkan lihat Spurs kan, meskipun gue nggak gitu ngikutin yang sekarang ya, mereka kan terkenal dengan draft pick-nya tuh bener-bener gue nggak dulu deh dapat draft pick berapa. Yang penting pemain yang gue ambil emang yang gue butuh gitu loh. Rasanya menarik nih dia. Dengan asumsi bahwa Pop masih dengan mindset yang sama gitu kan, kira-kira dia bakal ngambil pemain yang kayak gimana dan mau dibikin kayak apa gitu, karena rasanya Spurs udah mulai masuk ke titik kayak kanvas putih lagi gitu loh. Iya, udah mulai dari awal. Tapi gue nggak kaget sih kalau misalnya Spurs di tahun depan kayak waktu tahun 97 mereka ini dapat Duncan, mereka nge-tank sengaja gitu. Yeah. Mungkin that's a possibility juga tuh. Jadi tahun 97 kan coba si David Robinson banyak disimpan buat mereka dapat high draft pick. Transisinya tuh. Dapatlah transisi dari David Robinson, eranya David Robinson, top 50 Hall of Fame, masuk defensive player berapa kali kan, The Admiral, masuk ke tim Duncan rookie, wah tuh tandemnya gila. Nah itu. Sayang tim Duncan nggak banyak waktu sama ngabisin sama si Lamarcus, si Aldridge dia. Nyata. Mungkin. Jadi mungkin itu satu opsi, Matt. Hard, ya benar kayak total rebuild. Bentar, anyway kan gue penasaran nih ya. Gue cuma pengen lihat dulu sebentar terkait dari salary structure Spurs sih.
Soalnya gue pengen tahu nih, penasaran. Sebenarnya mereka target rebuild-nya mau dari kapan sih gitu? Coba gue nyontek dulu ya. Oke. Basically sih, buat season depan tuh sebenarnya kan DeRozan punya player option. Cuman kalau dari berita yang udah banyak, pasti opt out itu. Banyak tersebar kan dia pasti opt out nih gitu. Unless tiba-tiba berpikiran kapan lagi gue dapat kontrak segede ini. Karena kalau misalkan dia sadar diri, ya pasti kontrak dia abis ini nggak bakal segede itu kan. Ya, harusnya enggak. Next season tuh yang notable abis ya LaMarcus sama Rudy Gay sama Patrick Mills, Patty Mills. Gitu. Jadi kalau ngeliat timeline-nya ya, gue nggak kaget sih kalau misalkan tiba-tiba di off season nanti 3 nama itu atau 2 dari 3 sama tiba-tiba disulap nih, jadi draft pick atau jadi pemain yang lebih muda gitu. Pasti, menurut gue sih possible apa yang gue bilang, trading Rudy Gay in the middle of the season. Dan mungkin ya Aldridge dengan alasan, abis kita lihat dari Kawhi juga gitu. Kawhi cedera di musim sebelumnya, terus disimpan. Ya maksudnya Spurs suka main kayak gitu, suka main rada-rada nggak terlalu transparan dengan jurnal, dengan media kan. Ya, mungkin dengan Aldridge habis operasi, Aldridge nggak bisa main. That's tanking, right? I mean, trade away Rudy Gay, and then experiment with your young guys. And then you get a high draft pick. Why not, kan? Nah, jadi. Yeah. Cuma gue jadi kepikiran sih, kayaknya bener-bener bakal ini deh. Kayaknya kalau misalnya lihat kontrak LaMarcus sendiri kan buat di trade susah ya. Dengan pemain setua itu gitu kan, dengan kapabilitas yang bisa dibilang ya gaya permainnya to some extent out of date ya. Meskipun untuk ukuran gini, kan kita udah lama nih ngejalanin NBA 5 musim kali ya. 5 musim terakhir kan udah mulai small ball kan, didominasi sama guard gitu. Sementara LaMarcus nih gaya mainnya bertahan gitu. Jadi gue meskipun secara Spurs gaya mainnya mulai ketinggalan karena masih banyak main di dalam mid range ya kan. Cuman gaya mainnya LaMarcus nih autentik gitu loh. Gue ngeliat kayak bener-bener gaya main seorang big man di era 2000 awal gitu. Jadi gayanya sih ditahan-tahan, bener-bener sampai nunggu kontraknya habis. Baru deh mungkin main di free agent 2021 kayak kata Tabi kan, gila tuh. Bisa rebutan siapa-siapa aja. Iya. Dia si LaMarcus Aldridge itu sampai 2023 ya kayaknya ya. 2021, Om Ken. 2021 ya? Habis. Musim depan kelar deh. Oh iya sih. Kayaknya sih dia juga bakal ini juga pasti. Bakal di situ kayaknya. Dia umur 35 udah di trade juga orang susah dengan gaji segitu sih kayaknya. Udah pasti itu cedera lagi. Nah, itu mungkin. Nah, yang unik adalah mungkin kalau misalnya Spurs nekat juga, LaMarcus juga mungkin di tengah-tengah bisa di-trade ke tim yang emang pengen ngebuka cap space gitu. Bisa jadi. Buat salary dump ya. Mungkin juga sih. Kayak Kevin Love waktu Cavs. Bukan itu. Mungkin that's a bad example sih. Siapa ya salary dump akhir-akhir ini? Salary dump. Lo nggak lihat background gue siapa? Ngomong salary dump. Ini contoh konkret loh. Kebalik salah. Ini contoh konkret. Yang niat salary dump, cuman tidak. CP3 adalah kelas. Tapi itu masih inilah. Tukeran sama Westbrook masih apa ya? Masih inilah. Tapi salary dump yang murni itu mungkin kayak siapa ya? Ya kayak inilah. Ya kayak siapapun itulah. Ya maksud gue gitu sih. Possibility. Untuk jadi, gitu. Setuju ya? Spurs rebuild ya? Pasti rebuild. And the team is getting any old, harus dia ganti pemain-pemain yang lebih muda lah pasti. Lebih ini. Ya kayak Patty Mills, kayak Rudy Gay itu semuanya udah jangan deh. Iya, udah saatnya sih. Karena akhirnya sambil gue lihat-lihat juga kan, ini apa namanya, kalau ngeliat demografisnya nanggung. Banyak mudanya sama banyak tuanya yang di umur-umur prime malah nggak ada gitu. Itu dia, bos. Ya. Jadi ya kita lihat aja sepak terjangnya Spurs nanti di Orlando gimana. Apakah Pop berangkat? Gimana? Yang gue selalu suka sama Spurs tuh adalah mereka selalu nggunain pemainnya buat ini di iklan. Jadi mereka tuh di San Antonio itu ada satu toko namanya HEB, Here Everything's Better. Ya. Itu kalau lu lihat iklan-iklannya selalu pakai pemain Spurs dari zaman Duncan, dari zaman Patty Mills, Ginobili gitu-gitu.
Yang gue tunggu-tunggu adalah dia kan mungkin nanti Lonnie Walker atau siapa iklan baru HEB ini lucu apa sih gitu. Tapi Lonnie Walker rambutnya udah dipotong, udah nggak seru. Iya, kalau lo masih ada gini-gini yang lucu juga. Sama kayak Elfrid Payton juga rambutnya gitu juga ganggu. Udah dipotong juga. Ya, balik lagi masuk segmen 2. Tadi kita habis break sebentar, habis ngebahas Spurs. Tadi Abi ngelempar sesuatu yang menarik nih gitu. Kan kita banyak berandai-andai nih. Abi ngajakin, lu kalau misalkan jadi GM dari sebuah franchise NBA, lu misalkan mau ngedraft pemain nih, yang jadi pertimbangan apa sih gitu? Coba Bi, tolong dijelaskan lebih komprehend Bi, biar kita jawab lebih enak. Jadi komprehensif. Nah, jadi kalau misalnya let's say lo jadi GM-nya kayak tadi Spurs, lo tahun 2000 tahun depan lo tahu tim lo gimana, lo dapat posisi middle draft ini, middle first round, middle second round, apa sih yang akan lo jadiin kriteria gitu? Apakah lo akan ngeliat tim lo butuhnya apa, atau lo benar-benar ngeliat kayak wah pemain ini fisiknya gila banget nih, gue jatuh cinta banget sama dia, bisa lompat vertikalnya 50 inch, ngedang bisa windmill 2 kali dan kawan-kawan, atau bahkan misalnya kayak wah nih anak Instagram followernya udah 2 juta, bagus nih buat market gue gitu. Jadi kayak apa sih yang lo pertimbangkan sebagai NBA GM di modern times? Bang Ken, silakan. Biar gue mikir dulu maksudnya. Lemparin gue deh. Ya, gue lagi nyatet padahal. Kalau misalnya tiba-tiba nih besok ya gue jadi GM gitu ya. Ya mungkin ya pasti pertama kali tuh best available. No matter tim gue tuh udah ada yang bolong, ada dari 5 pemain dikurang mungkin apa ini ya, yang pasti best available dulu satu. Yang kedua, cari pemain kalau best available udah nggak ada, karena kita kayak Spurs tadi contoh itu mid first round atau mid second round kan di mid, berarti kan yang bagus-bagus ya mudah-mudahan udah habis semua gitu ya. Itu pasti cari pemain yang kita bisa build, yang punya karakter itu yang bisa di-build sama all-around player. Jadi kalau timnya kayak Spurs itu kan assuming kan dia tuh sudah ada si power forward tuh udah ada si pemain wingnya udah ada. Kalau mereka cabut, pertama kali ganti pemain yang best available untuk posisi mereka. Kalau nggak ada, ya pemain satu yang bisa di-build dari all around. Jadi misalnya bisa masuk, karena kan basket itu kan tim player kan, tim game kan. Jadi kalau tim game itu nggak bisa sekarang, apalagi sistemnya udah semua rata-rata pemain guard, banyakan tuh guard, didominasi sama guard. Center pun nyari center yang bisa nge-shoot. Artinya kan emang udah arahnya ke sana. Nyari point guard yang bisa rebound, point guard yang bisa assist juga, point guard yang bisa main middle juga, cari center tuh yang bisa nge-shoot 3 point kan gitu-gitu kan. Jadi ya itu dia sih kalau menurut gue yang tiba-tiba besok akan jadi GM sih. Terus ya kalau kayak mengenai ini apa sih sosial media kayaknya nggak terlalu ini ya, kayaknya itu cuma ini aja kayaknya. Tambahan referral aja paling kalau itu. Kalau gimana, Matt? Udah hitung belum, Matt? Good points tapi Om Ken, I like your points. Sebelum gue masuk ya, gue pengen nanya nih gitu kan, agak relevan dengan draft kemarin sih. Jadi Zion itu gerakan market atau gerakan dari sisi basket nih? Kalau menurut gue sih dia best available ya kalau menurut gue. Ditambah karena di angkatan dia ini ya yang all around, kayak misalnya satu tim tuh lebih prefer yang bisa all around. Tadi gue bilang kalau misalnya kita ke Ja Morant kan dia top 5, tapi dia maksimum ya hanya bisa sekitaran shooting guard, point guard, itu doang. Ditaruh di shooting forward, di small forward, dimasukin power forward nggak bisa. Tapi kalau Zion kan selain dia best available juga all around juga. Dia bisa ngedrive, dia lagi belajar 3 point juga, dia bisa ngedang, dia bisa rebound. Ya gitu sih. Jadi lebih enak number 1 draft player itu all around. Makanya banyak tuh yang top 5 itu posisinya 2, 3, 4. Jarang banget yang langsung center, jarang banget yang langsung point guard doang yang jadi draft number 1 ya. Karena itu dia bisa di-build all around jadinya. Karena kecuali dia benar-benar best available dan best banget gitu, kayak lu nggak bisa
nggak bisa, you're not going to miss this guy gitu, kayak nggak bisa. Kayak Yao Ming contohnya gitu ya, dia kan salah satu center yang draft nomor 1 posisi center, karena pada saat angkatan dia tuh emang jago, lu nggak bisa miss orang kayak gini. Dan dia dibalik itu juga ternyata bener, kayak sosial media tuh ngangkat, karena bicara soalnya dari Yao Ming gitu, dia pas di draft itu dia ngebawa China. Nah, itu jadi pasar media ikut beli. Jadi yang orang Cina yang nggak pernah nonton NBA pun gara-gara mereka ngedraft Yao Ming naik. Itu GM-nya pintar secara bisnis. Jadi ya itu juga satu poin tambahan sih kalau tiba-tiba jadi GM. Iya. Itu Bang jawabannya panjang. Gue juga bisa mikir dulu. Ya curang lo. Catatan gue gak kebuka nih. Jadi gue gini sih, sebenarnya jawaban pertama gue yang udah gue sempet pikirin dalam waktu singkat ini agak nyambung dengan jawaban Bang yang terakhir gitu. Gue sebagai seorang GM kan posisi gue di antara owner sama pelatih kan. Gimana caranya dari sisi owner juga pasti lo cari orang yang bisa kasih duit dong buat franchise gitu. Tapi dari sisi pelatih kan juga pasti ada kebutuhan kan. Jadi ya gue sebagai GM yang bijak ceritanya. Jadi gue nanya ke pelatih gue dulu, lo butuh pemainnya kayak apa? Dengan kondisi tim gimana? Karena gue GM kan, bukan pelatih kan. Nah, terus dari situ lanjut lagi kan. Gue akan tahu draft pick gue, akan tahu pemain yang dibutuhin gimana misalkan. Mau butuh center kah misalkan, mau butuh guard dengan specs yang gue percayakan kepada pelatih gue. Lalu gue akan lihat pemain the best available player dengan kriteria itu kan. Kan pelatih pasti ngasih nama dong, dari tim scout udah ada siapa aja gitu kan. Nah, dari itu kan kita udah lihat projected draft pick-nya dong. Over the year tuh udah kelihatan kan siapa kira-kira bakal keambil di mana. Nah, gue akan coba cocokin gitu. Pemain yang mau diambil, let's say target nomor 1-nya, dengan draft pick yang kita punya sekarang tuh match apa enggak gitu. Contoh gini misalkan, pemain yang gue butuh, ternyata di projected draft pick-nya misalkan let's say round 4-8 misalkan. Sementara pick yang gue punya cuma pick 13. Kalau misalkan based on projected draft pick-nya, gue nggak bakal dapet dong. Bener nggak? Ya. Gue sebagai GM yang punya tanggung jawab terhadap pelatih, gue mesti bantu dong gimana caranya itu bisa naik ke posisi itu kan. Sebisa mungkin kalau misalkan emang punya asetnya, ya udah. Cobalah trade, disulap dikit tuh. Gimana caranya dari 13 bisa naik ke urutan draft pick yang punya kesempatan buat ngambil pemain itu yang lebih tinggi. Gitu sih. Karena baik lagi, basketball game gitu kan, tanggung jawab gue emang ke owner sih, tapi tetap aja it's all about the team dari sisi basketnya. Gue gitu sih. Suka nih gue jawabannya nih. Coba kan lu yang lempar nih, lu gimana? Iya Bang, silakan. Sorry. Nggak apa-apa. Kalau misalnya kayak GM, artinya otomatis kan dia mesti nerima semua input yang ada, termasuk scout. Jangan lupa scout. Jadi ya tugasnya scout itu kalau dia punya projected draft pick-nya mungkin mid round, tapi ternyata mid round-nya dia mau target itu nggak ada, dia pasti ada, will come up with banyak name gitu, name list-nya pasti banyak. Nah itu dia, scout itu penting berarti ternyata ya, buat ngambil keputusan secara GM. Jadi sebenarnya GM tuh enak lah kerjaannya, udah banyak anak buahnya, dan juga ada financial planner-nya juga, kayak gue punya cukup nggak, cash capit punya cukup nggak buat ini, penggaji expiring-nya berapa banyak, atau punya nggak budgetnya buat ngambil main. Jadi jadi GM sih lumayan sih. Tapi ada nggak yang menawarin di GM? Nggak ada ya. Lo gimana, Pit? Gue suka jawaban kalian berdua nih. Karena apa ya? Komplementer lah. Om Ken benar-benar dari segi ini, tapi apa dari segi benar-benar kayak ada thought prosesnya gitu. Asik banget. Kalau lo people pleaser juga, Pet. Semua mau disenengin. Harus dicoba dong. Tapi gue ini sih, gue interesting sih, karena menurut gue apa ya, apalagi zaman sekarang apa ya, maksud gue data tuh benar-benar available, bahkan informasi semua gampang lah. Yang tadi Om Ken bilang kalau scouting tim lu kuat, lu bisa dapet semuanya. Dan menurut gue setuju sama thought process Om Ken, dengan pertimbangan lu yang masalah gue punya asetnya seperti apa, itu gue juga suka sih, Matt. Gue actually kalau gue boleh curang, gue akan menggabungkan approach lu berdua. Diplomatis. Itu ya tadi. Karena best player available kayak gini. Gue jadi udah sekarang. Tapi maksud gue best player available tuh bagus banget menurut gue. Karena apa ya?
kadang-kadang ya kalau lo dapet ya high draft pick, generational talent, ya it's gimana ya, lo nggak bisa ini lah, lo nggak bisa mengelak juga dari takdir. Cuman kalau misalnya lo di mid round, mungkin approach Om Ken itu yang tadi, atau approach lo Matt yang benar ngeliat should I move up atau should I just trade down kalau gue timnya kuat, gue suka sih. Cuman ada satu sih yang gue ini juga adalah yang kadang-kadang mungkin di overlook adalah ini cedera sih bro. Yang injury history itu kadang-kadang kan bagi tim kan red flag banget kan. Yes, itu kejadian di ini kan, Greg Oden kan? Iya, Greg Oden, Brandon Roy kan juga akhirnya baru ketahuan. Entah kapan tuh Portland suwe juga tuh. Kalau misalkan mau agak lebih jauh lagi, Sam Bowie. Aduh. Itu, wah, Michael Jordan tuh ya? Ada nama, Kwame Brown. Kwame. Kalau itu cedera mental, Bang. Sorry Bi, kepotong Bi. Kasian, enggak Bang. Boleh ya? Ya Bi, balik Bi. Bener-bener best player. Kwame itu waktu itu nggak tahu deh, kayaknya emang lagi ini, lagi seret aja tuh talent di NBA. Tapi maksud gue itu sih, dan apa ya, dan gue ada satu cerita menarik nih, karena ternyata dulu Phoenix Suns, mereka kan punya kesempatan buat ngedraft Kawhi Leonard. Iya. Two-time Finals MVP, The Claw. Tahu nggak kenapa nggak jadi? Kenapa? Sebatas karena Kawhi, karena dia orangnya cukup pemalu, dan inilah ya, mungkin nervous lah di interview sama GM yang udah puluhan tahun, atau yang bentuknya keren dan pertanyaan kadang-kadang bikin grogi gitu. Kawhi keringetan sampai jasnya basah, bro. Dan GM-nya Suns pada saat itu, gue lupa siapa, tapi dia langsung kayak, wah enggak deh nih orang. Masa di interview sama gue aja grogi, gue udah main depan puluhan juta fans NBA. Bayangkan bagaimana Suns secara franchise bisa mengubah nasibnya kalau mereka ngedraft Kawhi. Ya terlepas dari apa yang Spurs lakukan ke Kawhi, tapi maksud gue hanya karena keringetan. Jadi kayak itu benar-benar kayak mungkin at that point ketika lu jadi GM kadang-kadang you have to go with your guts atau dengan feeling lu gitu, dengan perasaan lu aja, karena kayak gue nggak ngecun nih sama si tukang keringet gitu. Ada di tangannya gede lah, keringetannya gede banget kok. Wah, ini orang aneh nih. Nggak jadi. Tapi rasanya itu kalau gue rasa sebenarnya ada satu yang nggak dikasih tahu tuh sama GM Suns. Kayaknya dia ngedenger Kawhi ketawa sih. Jadi, aduh, nggak jadi deh. Tapi kan Kawhi sekarang labelnya udah funny guy. Jadi all good. Fun guy. Cuman ya kalau misalkan ngomongin draft nih, dari semua draft yang ada tuh, gue nggak bisa lupa dari tahun, gue lupa. Steph Curry itu tahun berapa? 2009 kan? Bersama Harden. 2009 gue nggak salah. Ya kan? Ya. Pick 7. Seorang Steph Curry itu diambil sama Golden State. Sementara 2 pick sebelumnya kan yang megang Wolves ya. 2009 dia ya. Yang diambil Johnny Flynn, Ricky Rubio, back to back. Ricky Rubio keren bro. Cuman, tapi maksudnya Ricky, jangan lupa satu nama yang kelewat di draft dia, Hashim Thabit. Itu dia bos. Second draft. Hashim Thabit tuh Wolves juga kan? Dia malahan di atas sejak Grizzlies. Oh ya. Grizzlies. Pick 3. Blake Griffin, Hashim Thabit, baru James Harden. Pick 2 sorry. Yang gue penasaran adalah itu lah, maksudnya kita aja nih prosesnya panjang gitu kan. Maksud gue adalah sebuah franchise di NBA yang resource-nya luar biasa pasti kan, lu punya kesempatan buat milih nih gitu, ya kan? Udah lalu ngambil guard di Rubio yang sebenarnya lu udah ada, di pick selanjutnya lu ngambil Johnny Flynn lagi gitu loh, yang akhirnya ya Johnny Flynn nggak jadi apa-apa gitu kan, sementara pick setelah itu adalah seorang Stephen Curry gitu. Jadi itu parah sih. Draft tuh sangat apa ya? Sangat magis kali ya. Soalnya lu nggak ngejamin gitu loh. Number 1 pick tuh bakal jadi pemain bagus, dan nggak ngejamin last pick di NBA itu nggak bagus gitu. Karena udah ya contohnya bisa kita lihat masing-masing gitu kan. Ada number 1 pick di Greg Oden. Ada Anthony Bennett. Itu juga. Tapi lucu ada juga nama pemain Jazz.
ada juga second round pick yang akhirnya jadi nama besar gitu kan. Notable Draymond Green, Manu Ginobili. Gue lupa, Tony Parker tuh first round apa second round? Kayak Tony Parker, lihat deh, pick tua deh. 30-an. Ini udah lama. Gitu, jadi kayak bener-bener posisi draft ya nggak ngejamin juga gitu. Balik lagi, skill GM-nya, ya kan, skill dari scout-nya, dari pelatihnya juga, itu gimana gitu. Itu kayak thought prosesnya Om Ken tadi itu. Kalau kita pakai NBA My GM, itu kan scout-nya ada tuh, ada yang gajinya 500.000, ada yang gajinya 1,2 juta setahun, itu bedanya. Tapi di luar itu semua sih, satu hal sih kalau yang dilihat tuh kayak pemain tuh mesti punya work ethic yang bagus. Soalnya kalau kita ini melihat dari draft, masih ngomongin draft ya, tanggung dikit lagi nih, ngomongin draft tahun 96 deh kalau dilihat. Itu menarik juga tuh draft 96. Nomor Kobe, 1 di Everson, iya. Kobe itu nomor 13. Kobe 13. Orang Kobe Bryant tuh 13 dan dia pada saat itu dia banyak di depan dia tuh kayak sama Key Walker, kayak Kerry Kittles gitu. Marcus Camby. Iya, itu semua di atas dia 13 gitu. Kenapa? Maksudnya bulan-bulannya Kobe. Iya, cuma pada saat dia di draft kan dia masih umur 18 ya, masih muda banget ya juga. Habis itu juga dia begitu dia di draft terus dia di trade langsung kan sama si Vlade Divac kan. Jadi ada satu hal yang penting itu hoki sih sebenarnya. Jadi sebuah franchise itu bisa semua walaupun udah pakai stats, udah pakai prediction, pakai macam-macam data segala macam. Tapi kalau emang nggak hoki sih emang ya udahlah. Jadi tim yang kayak Golden State itu hoki sih, kayak Lakers nih walaupun ya hoki ya tetap aja sih hoki nomor 1. Golden State tuh hoki. Dimana saat si Stephen Curry jadi itu jadi semua. Kalau si Lakers juga hoki juga nuker si franchise player-nya si Vlade Divac nuker ke Kobe Bryant yang umurnya masih kayak 18 tahun, masih muda banget. Gambling. Jadi sama kayak itu. Iya benar gambling. Jadi hoki. Nah, kayaknya kalau draft udah selesai itu gue ada satu topik nih menarik nih. Kita bicara ini nih apa tuh? Kalau kan kalian kan lahirnya tahun berapa? 92 ya asli. 94. Ada sih pemain list pemain yang lahir di tahun 92 sama di compare sama gue 84 itu kan. Jadi kayak yang notabene udah banyak yang pensiun juga. Kalau di compare tuh kayak seru juga tuh. Udah saya kirim listnya ke kalian semua. Menarik nih. Top 5 top apa tadi? Top 5 tambah 2 bench ya. Ya. Yang lu pilih starting 5 sama 2 bench, menarik nih. Iya. Adit gimana? Adit Jamet. Gue ya. Lihat belum? Gue sih ngeliat listnya lumayan ya gitu kan. Karena gue pikir pemain seumuran gue siapa sih gitu kan. Ternyata pas dilihatnya oke juga ya. Jadi gue 7 pemain. Pertama ya yang inevitable harus diambil Kyrie Irving. Jelas. Nggak mungkin dilewatin. Jadi kalau misalkan bahasa Om Ken di draft tadi, best available player lah ya. Nggak mungkin nggak diambil kan, ya dong. Iya, terus mungkin ada. Tandemnya gue ngambil Oladipo. Meskipun kalau misalkan Forsythe, kita nggak tahu gimana cocoknya mereka berdua gitu kan. Karena kan bisa dibilang dua orang yang sangat bergantung dengan bola. Gitu. Terus gue kesusahan nyari wing player yang bagus ya. Cuman akhirnya pas gue liat nama ini, size-nya dengan NBA sekarang yang size-nya relatif lebih kecil, di mana Houston Rockets aja masang seorang PJ Tucker buat jadi center gitu kan. Jadi gue ambil ini, Malcolm Brogdon. Defense bagus, all-rounders lah gitu kan. Megang bola oke, ya kan. Off the ball juga bagus. 50, 40, 90, jangan lupa. Gitu. Terus buat dua big man, satu sih gitu kan. Yang pertama gue ambil Rudy Gobert, ya kan. The best defender in the league. Karena dengan satu gerakan, satu liga shutdown. Pegang. Gitu. The best rim protector lah buat sekarang gitu. Sama satu nama tadi udah sempat kesebut di segmen sebelumnya, Davis Bertans. Davis Bertans ya, dia 92.
Dia 92, Matt. 92. Latvian Leza. Nah, kan? Kenapa? Soalnya gini, Gobert kan mati ya, bisa dibilang offense to some level almost non-existent kan, ya kan? Dia cuma ngendep di bawah aja tuh, ngambil bola-bola rebound gitu. Berarti kan butuh orang yang stretch nih, biar space buat Gobert lebih banyak di bawah gitu kan. Gue pikir Bertans cocok sih. Jadi pas buat ada nama Gobert ada Bertans, wah oke nih gitu. Nah, cuma sebenarnya menurut gue sih terlepas dari 5 nama yang tadi, levelnya agak jauh sih gitu kan. Akhirnya gue ambil six man-nya ini, Bogdan Bogdanovic. Oh, dia 92 juga? 92 juga. Ya. Dia all-rounders. Agak all-rounders juga, meskipun kalau misalkan melihat dengan game time dia di Kings, bagi bolanya kan susah ya. Cuman sebatas apa yang gue tonton, apa yang gue lihat, sebenarnya kalau misalkan orang ini dapat spotlight yang lebih, dapat kesempatan yang lebih, ya at the very least, third option di tim, atau misalkan di tim yang lebih bagus bisa six man juga, kontribusinya bisa lah gitu kan. Nah, abis itu gue bingung nih mau ngambil siapa lagi. Cuman akhirnya karena kayak ya Gobert kan nggak mungkin ada cadangannya ya, gue ambil Kanter aja lah. Kanter, ya. Dan gue shock bahwa Enes Kanter itu seumuran gue gitu. Menarik. Kanter Kaget ya ternyata. Kayak tua sih. 92 lucu juga nih yang lahir tahun 92. Nama politiknya banyak lagi dia kan, takut dibunuh. Iya, balik ke Turki. Lu di mana? Iya, lucu tuh. Gimana, Bi? Gue ini sih, Matt. Tapi ada satu nama, Matt, yang lu yang ini yang apaan tuh? Si Thanasis, lu mau ambil Thanasis? Dia 92 juga. 92 deh. Oh, Narik. Gue pikir tuh Thanasis adiknya loh. Tapi kakaknya Yanis sih. Thanasis tuh kakaknya. Oh, iya. Thanos. Di meja Matt nih. Kalau timnya Abi gimana, Bi? Wah, ini gue rada ini sih. Gue rada anti pemain yang diva. Gue gak suka banget Kyrie kebanyakan cincong. Jadi gue Kyrie gak masuk tim gue. Karena gue prioritize ball movement. Nah, karena itu pun gue butuh point guard yang benar-benar savvy, yang benar-benar kayak, gue ngedrive bisa, shoot bisa, terus juga free throw 50-40-90 club, Malcolm Brogdon, starting point guard gue. Yes. Kedua, gacuan fantasi. Gue butuh Victor Oladipo. Physically dia sebelum cedera lutut kemarin menurut gue inilah one of the best two-way guards. Terus yang nomor 3, gue butuh spacing. I have to go with Tim Hardaway. Karena kalau misalnya kita lihat ini kondisi prima, ya Tim Hardaway lagi naik nih. Sekarang aja Hardaway udah mulai jadi dead eye shooter di Dallas dengan di tim yang bagus gitu. Dulu di Knicks sama di Hawks dia rada-rada nggak jelas. Tapi sekarang nyebelin. Nah, tapi sekarang di Dallas sudah kalau dia bisa prove bahwa kalau core timnya bagus, dia jadi pemain keempat ke pemain kelima, dia bisa shooter, defense oke. Ya, role-nya oke lah di Dallas dia. Itu dia, bos. Nomor 4, I have to go with Tobias Harris, underrated. Tobias Harris ya. Kelewat tuh kayak. Oke. Tobias Harris. Oke. Nah, nomor 5 kita nggak bisa pungkiri Rudy Gobert undisputed defensive player of the year DKK. Cuman yang juga kaget juga ternyata gue pas milih cadangan big man yang Gobert, Jonas juga umur 92 Pak. Iya. Kayaknya bawa bapak. Jonas Valanciunas ini lucu juga nih. Terus untuk NBA udah lama kan? Udah lama dia di NBA, jadi kayak at least 30 nggak sih gitu? Itu dia udah 8 tahun. Dan yang terakhir gue rada-rada sih pemain-pemain yang inilah yang non konvensional, tapi bisa fit di tim. Evan Fournier lagi-lagi, walaupun tadi udah pernah dibahas waktu ngomongin Spurs. Evan Fournier menurut gue pasti buat jadi inilah. But no Kyrie, no flat earth. No flat earth. Lu baru 6 big, satu lagi siapa? Udah tadi Evan Fournier. Ya, udah ada 7 dia tadi. Evan Fournier, Malcolm Brogdon, Oladipo, Tim Hardaway, Tobias Harris, Rudy Gobert, Jonas Valanciunas, Evan Fournier. Jonas ya. Oke. Ada satu nama menarik yang gua ini kalau diangkatin itu. Lu nggak ada yang pilih kayak Buddy Hield gitu kalau buat expand, buat parameter, buat apa, 3 point dia lebih jago daripada si Tim Hardaway nggak sih? Nggak tahu sih. Kalau gua Tim Hardaway sama Buddy Hield, gue sih lebih ke Buddy Hield ya, karena dia lebih ke pure shooter gitu loh, buat spread the floor kayak nggak tahu sih. Cuma kan cuma dikasih 7 kan, tim kan 13 kan, kalau 7 ya pasti banyak. Kalau 8 Buddy masuk lah Buddy. Tapi gue ini sih Tim Hardaway, gue entah kenapa gara-gara sempat ngambil dia juga di fantasy kemarin, sempat merhatiin
Dia ternyata bias. Di Dallas tuh defensive ratingnya salah satu yang paling tinggi di starting five. Jadi kenapa dia bisa stick on the starting five di mana si Rick Carlisle di awal musim tuh sering gonta-ganti, tapi waktu dia temuin ininya lah, kepake di defense, menurut gue oke lah, gue butuh wing stopper. Kalau ngomongin tim Hardaway itu kayaknya buat season ini, gue agak ngikutin Mavericks ya gitu kan, karena kebetulan gue salah satu orang yang sangat menyukai seorang Mark Cuban. Menurut gue, arguably the best owner. Carteng. Ya kan? Carteng apa? Hah? Bukan ya? Carteng, iya. Nah, gue tuh ngeliat Hardaway ini agak nyambung sama fantasi gitu kan. Naik tuh semenjak Porzingis full balik. Nah, bayangin kalau dia main sama Tobias Harris tuh, bro. Kan nyambung nih, gue pengen niban itu. Soalnya, kan kalau kata lo kan, Tobias Harris tuh underrated ya. Menurut gue justru overrated, man. Maksud gue gini. Soalnya, apa ya? Menarik nih. Nggak bisa defense. Waduh. Satu tuh, ya kan? Dan untuk ukuran seorang offensive player, gue akan bilang limited. Gaya mainnya kan, iya, nggak tahu. Menurut gue, 3 point ini biasa aja. Banyak main di mid range, ya kan? Yang dimana at best gitu ya. At best banget gitu. Kalau misalkan let's say dia fulfill his full potential. Second option, gitu. Itu udah at best banget gitu. Nah, makanya tadi gue taruh caveat di awal, Matt. Tim gue ball movement. Jadi gue butuh siapapun yang bisa dimanapun, all levels, mau di paint, mid-range, 3, you have to be able to shoot at any given moment. Kayak Spurs lah dulu. Mungkin Boris Diaw dulu dengan pantatnya boha gitu. Boris Diaw. Itu role yang gue pengen tuh biasanya bisa gitu. Kunci. Tapi Matt, waktu gue flick ke tim 84 nih. Udahan aja yuk. Sekarang gue tahu kenapa pengen ngelempar topik itu. Gue tahu. Lu lihat angkatan gue nih, lu nggak mau nanya angkatan 84 siapa aja? Gimana? Udahin. Gimana? Udah. Gue 84, LeBron nggak usah kali ya. Best available 1, LeBron James lah, dia all round, bisa macam-macam lah. Bubar. Ya, LeBron James, Carmelo Anthony, terus buat pemain wing gue akan ambil itu siapa ya, si JJ Redick. JJ Redick itu cepet banget mainnya masuk sama LeBron, terus Chris Bosh, pasti Chris Bosh lah. Abis itu Chris Bosh, abis itu siapa lagi ya? Sebenarnya ternyata itu doang sih. Brandon Roy. Aduh. Buat small forward-nya sih ya. Jadi dia berarti kurang point guard berarti gue ya. Oh enggak, LeBron point guard. LeBron point guard. Megang bola kan. Jahat tuh. Terus 3-nya si Carmelo 4, 3-nya si siapa tadi itu di? Brandon Roy 3, 4 Carmelo, 5 Bogut. Jadi main small ball, bisa 3 point semua itu. Terus cadangannya siapa ya? Itu nama makin ke bawah tuh nama-namanya nggak ini. Si Bogut kayaknya, musik ke Bogut. Karena dia main sama si JJ Redick tuh menarik tuh. Terus cadangannya gue perlu pure point guard, Deron Williams. Udah 7 kan? Banyak ya. Iya. Cuma kan ada kalau 8 tuh siapa aja? Robinson sebenarnya. Nate Robinson tuh. LeBron, Carmelo, JJ Redick, Brandon Roy, Chris Bosh, Deron Williams, sama Bogut. Jadi center ada cadangannya, si wingnya ada 2. Gue ini sih. Gue udah sum it up kayaknya. Gue ngerti sih. Itu udah pasti. Tapi ada satu pemain menarik namanya Renaldo Bogman. Asli gimbal-gimbal. Lu pernah lihat nggak sih Renaldo Bogman? Itu yang mainnya kan main 4 atau main 5 atau bukan ya? Rambut. Nggak tahu. Gue taunya Rolando Blackman.
Ronaldo Bogman coba lu lihat. Nggak tahu gue. Si penampilannya kayak pemain reggae tau gak sih? Yoman. Nah, Nate Robinson sih harus sih kalau Nate Robinson terus. Kalau 8 Nate Robinson masuk ya. Gue sih begitu ada nama LeBron James keluar ya udahlah ikhlasin aja. Nah, Matt, tapi yang menarik nih Matt, kita tembak si Om Ken. Gimana? Om Ken, lu tim gua sama timnya Jamet, pilih mana yang menang. Itu oke tuh. Gimana? Oh, itu gua catat tadi ya. Karena dua-duanya punya Rudy Gobert, secara defensif sih hampir sama ya. Cuman gue lebih pilih si tim Abi sih kayaknya ya. Abi, tapi Malcolm Brogdon sama, Oladipo sama. Cuma beda di Irving doang si Flat Earth. Udah. Sama kalau Rudy Gobert bench, si Jonas ganti, lawannya Enes. Kyrie, gue sih lebih ke timnya Abi sih kayaknya. Ada Evan Fournier bisa bawa bola. Di sana juga ada. Sama-sama soalnya Brogdon sama, Oladipo sama, Gobert sama. Udah 3 poin key itu aja. Yang lain sih tipis-tipis. Cuma karena Kyrie sama itu, Kyrie ya itu dia tadi. Kalau dia poin banyak, yang lain pasti poin dikit. Kalau jadi bolanya itu facilitator loh. Facilitator kalau mentok. Beda facilitator. Buat forum terbuka tapi kan. Udah lo kan ini personal opinion gue. Timnya Abi. Tim Abi. Thank you Om Ken. Oke. Gua terima keputusannya dengan berat hati. Paling hari ini gitu dulu aja kali ya. Udah hampir sejam juga. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita dari ATTL Basket signing out. Bye-bye. Peace. Bye.